Kita tahu bahwa semua orang itu akan mengeluarkan potensinya saat mereka berada di tempat yang membuat mereka bahagia, suasana yang sesuai dengan keinginan mereka akan mengeluarkan potensinya sendiri. Iya. Dan potensi itu bagi anak-anak tempat yang paling nyaman dan aman itu ada di rumah. Di rumah. Halo ya Bunda yang di rumah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita bisa kembali hadir ya di sesi parenting STMT TV. Namun sebelumnya ya, jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe channel ini. Oke, di sesi yang kali ini spesial sudah hadir Pak Arif ya. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik-baik, sebagaimana ayah bunda di rumah selalu jaga kesehatan Iya, ya. Dan selalu tetap sehat mentalnya selama mendampingi anak-anak kita di rumah. Iya betul banget ya. Memang ada tantangan-tantangan tersendiri ya di luar masa biasa. pandemi kali ini. Jadi ketika proses pandemi seperti ini kan seakan-akan orang tua yang tadinya melepas anak sekolah, sekarang mereka harus menarik semua sekolah STMT yang besar ini ke rumah mereka yang kalah besar dengan STMT. Waduh ya bener banget ya. Itu beban yang luar biasa. Iya betul sekali. Nah kan biasanya itu orang tua itu pasti punya masalah ya terkait anak. Nah Pasti. di sini tuh ada pertanyaan dari orang tua, bagaimana cara membuat anak itu lebih terbuka atau tidak menutup diri gitu. Iya. Biasanya yang di sekolahan pendiam, ya nggak berani bertanya ke Nggak mau guru, ngomong sama temen aja, nggak mau ngomong. betul Ada kan banget. kita Tapi temukan kalau di kasus seperti rumah itu. dilihat dengan orang Rame tuanya saja. bisa Enggak aktif, sih, bisa di rumah ngobrol, baik-baik ya aja. bisa bercerita apapun seperti itu. Iya, itu memang sangat unik sekali permasalahan itu ya. Yang harus kita tahu pertama, yang pertama adalah bagaimana supaya kita punya anak yang kalau ada apa-apa ngomong ke kita. Betul. Kan begitu, itu kasus pada orang tua banyak seperti itu. Nah, anak-anak mau ngomong, jadi begini ya, kita tunjukkan bahwa kita percaya pada mereka. Iya. Bahwa mereka melakukan sesuatu sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian pastikan juga bahwa kita sudah memberikan dukungan yang penuh pada mereka. Iya. Oke, tunjukkan dengan rasa sayang kita, enggak apa-apa kamu melakukan ini, itu ibu tetap dukung kok. Kalau misalkan sampai dimarahin bu guru, ibu akan bantu kamu, ibu akan bantu menemanin kamu untuk menjelaskan kepada bu guru. Ya, itu tunjukkan dulu rasa percaya dan dukungan kita. Nah, yang berikutnya lagi, kita juga harus tahu bahwa anak punya hak privasi. Mereka juga punya rahasia yang tidak bisa mudah dibagikan ke siapapun. Mungkin ada orang-orang tertentu yang mereka bisa ceritain tentang kasus A, kasus B, atau hal lainnya. Nah, tetapi terkadang kita sebagai orang tua memaksa anak untuk dipaksa bercerita, padahal mereka tidak mau cerita sama kita. Nah, harusnya apa? Orang tua memberikan kelonggaran. Terus kita memaksa anak kita untuk ngomong dan terbuka pada kita, tetapi kita sebagai bundanya tidak pernah menceritakan bagaimana suasana di kantor, suasana ketika belanja di pasar. Kita sebagai orang tua pulang kemudian, aduh tadi di jalan kena macet ini loh, di jalan ada karnaval, ada demo seperti ini, kita ngomong aja. Nah, mata anak melihat bagaimana ibunya kalau ada sesuatu ngomong aja. Nah, ini akhirnya membuat anak, akhirnya mereka kalau aku ngomong seperti ibu, oke, aku harus seperti itu. Nah, anak perlu role model yang pengen mereka contoh. Role model itu tidak hanya orang tuanya, tetapi role model itu juga kawan seusianya. Jadi mereka pasti akan punya, oh kalau yang di ruangan kelas ini, yang aku sukai yang ini. Mereka punya role model sendiri seperti itu. Nah, ini untuk menciptakan anak mau terbuka. Kita sebagai orang tua harus membuka diri kita dengan banyak cerita dan mata kepala mereka melihat bagaimana kita dengan mudahnya menceritakan itu. Dan itu pasti kita akan punya anak yang juga akan menirukan apa yang kita lakukan. Oke. Terus yang berikutnya, kenapa anak di sekolah pendiam, tapi di rumah aktif? Kita tahu bahwa semua orang itu akan mengeluarkan potensinya saat mereka berada di tempat yang membuat mereka bahagia, suasana yang sesuai dengan keinginan mereka akan mengeluarkan potensinya sendiri. Dan potensi itu bagi anak-anak tempat yang paling nyaman dan aman itu ada di rumah. Dan yang kedua, di rumah mereka itu mendapatkan perhatian penuh.
Oke. Jadi kenapa mereka aktif? Karena apa? Semua orang menjadi pusat perhatian menuju ke dia semua. Iya. Tetapi ketika di sekolah, dia mencoba untuk menarik perhatian dari guru, dari wali kelas, dari teman-teman dan sebagainya. Itu mereka harus bersaing dulu. Oke. Dan untuk bersaing ada anak yang langsung berani bersaing, ada anak yang harus kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereka kemudian muncul rasa aktifnya. Ya. Nah, di saat kondisi seperti inilah tugas wali kelas sebagai pengganti orang tua di sekolah itu penting, karena pada anak-anak seperti ini mereka memerlukan adaptasi yang lebih lama. Nah, wali kelas harus mengambil peran itu untuk membantu anak beradaptasi lebih cepat. Terus kemudian orang tua pun juga harus membantu anak untuk akrab dengan wali kelasnya. Jadi orang tua pun, anak harus melihat dengan matanya bahwa ibunya, bundanya akrab dengan wali kelasnya. Luangkan ketika menjemput anak, ngobrol anak, terus ngambil soal luring dan sebagainya. Ajak anak untuk mereka memastikan bahwa bundanya akrab sama wali kelasnya. Termasuk juga kalau kondisi seperti ini, bunda harus sering untuk ber-WA, bersapa WA dengan wali kelasnya. Dan wali kelas tugasnya apa? Untuk menyapa balik bagaimana Ananda, bunda. Salam ya buat Ananda. Ananda pinter loh, jawab soalnya pinter loh, keren, hebat. Terus support ya Ananda, bunda. Nah itu adalah tugas wali kelasnya. Tugasnya dari wali kelas ya. Jadi ada masalah internal dalam keluarga selesai, ada masalah eksternal yang harus dimodifikasi di kelasnya. Seperti itu. Seperti itu ya, supaya anak bisa lebih terbuka nih ya. Mungkin ayah bunda yang mempunyai anak ya kurang terbuka di sekolah, namun aktif di rumah. Nah, mungkin ayah bunda juga bisa berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dengan wali kelas. Begitupun sebaliknya, wali kelas juga memiliki peran yang penting ya, agar anak ini juga bisa terbuka dan cepat beradaptasi di lingkungan sekolah. Iya. Begitu Pak Arief. Betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Arief? Ada. Orang tua jadilah teladan. Dan yang terakhir, do something. Ayo terapkan itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih penjelasannya Pak Arief di sesi parenting kali ini. Bagi ayah bunda yang masih memiliki segudang pertanyaan seputar anak, langsung saja komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Saatnya Ustazah Deti dan juga Pak Arief pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.